Baptis waktu dulu sebayi itu ada nama beliau yaitu Agatha Maria Trihastuti ini. Nah, saya dibaptis di tahun 85. Sebenarnya informasi yang diberikan oleh kedua orang tua saya itu sangatlah terbatas, dimana beliau berdua pun lupa dimanakah mereka mengontrak, di mana rumah yang sebelah mana, kemudian rumah Ibu Agatha itu juga di yang mana. Beliau juga sangat-sangat terbatas kan, tapi itu tidak menyurutkan kemauan dan keinginan saya untuk mencari tahu siapakah Ibu Agatha Maria Trihastuti tersebut. Mari kita ikuti. Hasil saya itu ada di sana, kemudian saya sering pergi ke sana, di daerah-daerah sana, di sebuah pasar yang ada di tengah kota Semarang. Nah, di tengah kota Semarang itu kebetulan saya pengen nostalgia di toko-toko yang sering saya dan ibu saya dan saudara-saudara saya kunjungi. Nah, yang pertama ada toko yang ini. Nah, toko ini sampai sekarang masih bertahan, di mana bangunan juga mungkin agak sedikit dipugar ya, tapi penataan barang dan lain-lainnya masih sama seperti yang dulu, seperti itu. Kemudian juga cara mengemas barang-barang juga sama, dan untuk harga itu sudah pasti harganya sangat merakyat banget. Jadi kita bisa menemukan baju atau mungkin celana atau mungkin perlengkapan bayi dan lain-lain itu dengan harga yang miring gitu ya. Jadi istilahnya seperti Tanah Abang atau di pasar gitu kan ya. Tapi di situ tidak bisa nawar nih. Nah, di situ harganya sangat miring. Nah, kebetulan saya ada waktu, saya ada cuti. Kemudian saya sempatkan mampir ke situ dan nostalgia di toko tersebut. Nah, di depan toko tersebut ini juga ada toko yang bikin saya nostalgia dengan ibu saya, di mana waktu itu saya SD, saya diajak beliau untuk beli perlengkapan lah ya, seperti perlengkapan sekolah, perlengkapan seragam, atau mungkin perlengkapan rumah tangga seperti plastik-plastik gitu, abrak-abrak ya istilahnya ya. Kemudian setelah setelah beliau ini belanja di situ kan ya untuk bulanan, ini saya sering dibeliin minuman nih di depan sini ya. Saya dan adik saya biasanya dibeliin minuman. Biasanya kalau anak-anak kan kayak istilahnya minta pajak gitu, minta pajak, diminta inilah jajan gitu kan ya. Nah, ini yang saya ingat, di ingatan saya itu sangat jelas-jelas sekali. Waktu itu saya pengen kalau saya milihnya sih minuman yang ringan-ringan gitu ya, bukan yang kayak susu atau mungkin sebagainya. Nah, ini inget banget saya. Kemudian setelah dari toko tersebut, saya juga ada toko roti nostalgia, dan toko roti ini memang benar-benar sudah lama di Semarang dan posisinya di depan sekolah saya SMP dan SMA. Itu saya di situ. Kemudian saya mampir ke situ lah, itu kan roti jadul kan ya. Terus saya pengen kasih buah tangan untuk beliau apabila hari itu juga saya ketemu dengan beliau. Nah, akhirnya sampailah saya ke alamat alamat yang dimaksud. Jadi alamat ini adalah alamat yang buta ya. Saya udah tahu jalannya nih, jalannya saya udah dikasih istilahnya ancar-ancar nih sama ayah saya, di daerah sini situ, kalau kanan belok kiri, udah ketemu nih jalannya. Cuman rumah yang pas itu rumah yang mana kita nggak tahu, dan saya pun juga tidak yakin gitu kan ya. Nah, di daerah ini orang tua saya pernah kontrak ya. Jadi setelah beberapa puluh tahun yang lalu, kontrakan yang disebutkan itu kontrakan yang seperti rumah desa gitu, dimana samping kanan, kiri, depan, belakang itu masih tanah, masih kayak semak-semak, dan di deket situ itu ada istilahnya kalau orang Jawa sendang ya, atau sungai yang kecil atau sungai mata air gitu. Itu kan berarti agak horor ya, agak. Sekarang setelah saya tahu kontrakan orang tua saya tuh kira-kira di rumah itu, nah katanya beliau yang itu bernama Ibu Agatha ini ada di samping ya, nggak tahu samping kanan atau samping kiri, saya kurang paham ya. Yang saya bisa adalah menanyakan ke tetangga. Cuma yang saya pegang adalah nama gadis ya, istilahnya kalau mau perempuan itu kan
Misalnya kalau nama saya siapa, Ratih kan. Orang-orang di sini juga nggak paham kok nama saya Ratih. Yang mereka paham adalah nama laki-lakinya, nama suaminya. Misalnya suami saya namanya memangnya Juniarto gitu kan. Berarti nama saya Ibu Juniarto. Nah, yang saya pegang tuh namanya Ibu Agatha. Sedangkan orang tua saya juga lupa namanya. Dulu nama suaminya namanya siapa sih, kurang paham karena dulu belum nikah, jadi masih gadis beliau nih. Mungkin masih PDKT sama calonnya ini, cuma lupa namanya bapak siapa gitu. Kemudian berbekal info yang kurang akurat, saya menanyakan ke samping rumah ya. Rumah yang pertama yang saya kunjungi itu adalah rumah ibu siapa juga saya nggak tahu, saya kurang paham karena di situ rumah udah jadul banget. Maksudnya itu rumah bener-bener bukan rumah yang modern tuh enggak ya. Kalau sekarang kan minimalis dan sebagainya, kalau ini enggak, bener-bener rumah jadul. Dan saya mencoba memberanikan diri untuk menyapa yang rumah tersebut dan menanyakan. Ternyata bukan. Yang pertama sudah pasti bukan rumah Ibu Agatha, dan tidak ada yang tahu siapakah Ibu Agatha itu gitu kan ya. Terus saya ya sudahlah, mungkin nggak tahu gitu kan, karena emang info saya kurang detail gitu ya. Kemudian saya keluar dan saya bilang terima kasih. Kemudian saya ke rumah berikutnya, ke rumah kedua sebelahnya lagi. Rumah kedua sebelahnya lagi ternyata juga tidak mengenal gitu. Nah, tidak mengenal tidak mengenal dengan yang namanya Ibu Agatha Maria Tri begitu. Nah, setelah Ibu Agatha ini tidak dikenal, lalu saya ditanyain kan sama tetangga yang kedua ini, ada apa Mbak? Oh, dari gereja ini. Oh, kalau dari gereja ini ada yang di sini. Jadi ada beberapa orang Nasrani yang tinggal di daerah sini gitu. Coba, kayaknya itu Ibu Agatha ada yang sebelah sana di belakang sini kan ya. Katanya di belakang itu rumahnya agak sempit. Terus beliau juga punya laundry di depan rumah gitu, di depan sini katanya. Terus oke, berarti mungkin yang di situ kali ya. Bener namanya Ibu Agatha. Saya agak pencerahan tuh di situ tuh. Oke, kalau gitu saya bilang terima kasih ke tangga kedua. Kemudian saya mencoba ke tempat laundry yang katanya laundrynya beliau, dan ternyata dari laundry tersebut memang menyebutkan bahwa Bu Agatha tinggal di dekat situ yang tadi disebutkan sebelumnya, bahwa di jalan pertigaan itu nanti ada gang sempit ya Pak, sempit kecil banget, 1 meter pun mungkin satu motor aja sih bisa masuk ke situ, tapi sempit banget. Nah, terus di jalan sempit itu saya menanyakan siapa yang namanya Bu Agatha. Oh, di sebelah gitu kan, di sebelah gitu. Nah, sejak saya udah happy aja nih, terus saya langsung lari ke kendaraan. Kemudian saya ambil ini roti-roti yang saya bawa ya, kemudian buah tangan ini, kemudian saya ketok-ketok nih sebelah. Ibu bener nggak namanya Bu Agatha seperti ini? Oh bener gitu. Aduh, saya sudah mulai emosional saya kayaknya seneng banget. Dan ternyata saya bilang kalau di Ibu Agatha itu bener Ibu Agatha ini enggak, kalau saya ini adalah anak baptisnya beliau gitu kan. Ternyata setelah dibaca, saya bawa ini kan ya surat baptis saya, ternyata bukan, beda. Memang betul namanya Ibu Agatha yang di situ, cuma beliaunya bukan Agatha Maria Tri gitu. Ternyata bukan, guys. Terus saya langsung lemes lagi deh. Aduh, bukan, salah. Bukan Agatha Maria nggih. Mboten. Oh, jenengan Bu sinten? Bujum. Oh, Bujum nggih. Oh, salah deh, salah. Aduh. Terus saya kayaknya udah deh, saya tetangga yang lewat, orang lewat gitu juga nggak ada yang kenal sama beliau. Saya kayaknya udah hampir nyerah. Tapi guys, kalau kalian itu pasrah gitu kan, apa yang kalian dapat ternyata adalah tiba-tiba di sebelah kiri rumah itu ada orang-orang tua gitu kan ya, orang-orang tua, 3 orang tua yang tiba-tiba saya melihat matanya, terus saya harus memberanikan diri untuk berhenti gitu. Nah ini nih, ini kita harus cerita yang ini. Bu Agatha niku rumiyin napa mban baptis kula. Oh, nggih niki ta saged mawon.
Niki Bu Agatha Maria. Oh nggih. Oh, ya Mbak nganu Laune nggih teng mriki terus teng pindah ke Mas Dio teng ngene Indonesia. Oh, lah niki Amit. Agatha Maria nggih leres. Tanya roaming banget kan. Memang di sana saya memang menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil. Jadi bahasa yang digunakan, bahasa sopan santun yang digunakan untuk orang yang lebih tua. Nah, kemudian setelah saya ketemu dengan beliau bertiga ini, ternyata salah satu adalah adik dari Ibu Agatha. Nah, mengetahui hal tersebut, ternyata ini saya jelaskan ya, ternyata Bu Agatha itu baru saja pindah dari situ itu 2 bulan yang lalu ke kota Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kemudian setelah mengetahui itu, saya minta dong nomor telepon, dan katanya beliau adiknya itu di WA aja. Ntar kalau udah di WA, paling-paling setiap hari Sabtu atau Minggu beliau bisa pulang ke Semarang, kapan-kapan saja gitu. Nah, katanya beliau juga sudah punya 1 cucu gitu. Nah, jadi kan saya seneng deh, saya udah tahu kabar beliau, dan ternyata beliau masih ada di sini gitu loh. Dan saya masih ada harapan untuk bertemu dengan beliau, apalagi beliau itu tinggal dekat ya, masih Kabupaten Semarang dan dekat dengan rumah saya begitu, dan di daerah saya tinggal. Nah, kemudian saya lanjutkan percakapan kami lewat WA. Nah, kebetulan lewat WA tersebut, dan kayaknya hangat banget di WA. Kemudian saya memberikan kabar orang tua saya bagaimana, saya siapa. Kemudian kita bertukar foto, dan saya sangat happy sekali. Dan suatu hari saya yakin, saya percaya saya pasti ketemu dengan beliau. Nggak tahu kapanpun itu, karena beliau deket banget dari rumah saya, dan beliau masih ada di sini gitu. Dan ini pokoknya suatu hari saya yakin saya pasti bertemu dengan beliau gitu ya. Sampai jumpa lagi ya Bu Agatha. Aku deg-degan banget guys.